Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Fadil Erpan dari kelas 12 Al-Jasari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap sintesis protein. Sintesis protein terbagi atas dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Yang pertama adalah tahap transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi dalam nukleus dan dikatalis oleh enzim RNA polimerase. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap yang terjadi pada tahap transkripsi. Yang pertama adalah inisiasi atau permulaan. RNA polimerase melekat pada daerah promotor atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Kemudian RNA polimerase berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Yang kedua adalah elongasi atau pemanjangan. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Kemudian RNA akan membentuk pasangan basa adenin atau A dengan urasil atau U. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA atau messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon. Hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Untuk tahap yang kedua yaitu translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon, yang dimana kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Nah, dalam tahap translasi ada juga 3 tahap yang terjadi. Yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA atau transfer RNA antikodon UAC membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk menghantar informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Yang kedua adalah elongasi atau pemanjangan. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Asam amino pertama atau metionin segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalis oleh rRNA, yang dimana rRNA adalah ribosomal RNA. Terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambung polipeptida antar asam amino. Yang ketiga adalah terminasi atau pengakhiran. Yang pertama yaitu proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UUA, UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses translasi pada tahap ini. Protein dapat berikatan dengan karbohidrat untuk dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.